Pak Suroto mengungkap bagaimana ditemukannya mayat itu pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Flyover Talun, sebagaimana diangkat iNews dengan reporter Abraham Silaban. Saya jadi keluar lagi dari jurnalis saya. Saya sengaja sekarang menggunakan baju PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa ilmu wartawan itu adalah ilmu mencari, mengumpul, mengolah informasi. Artinya dari informasi ini patut dicurigai. Ada banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama adalah, apa kira-kira tujuan dari para pelaku itu membuang mayat itu ke tepi jalan atau ke tengah jalan? Karena kebiasaan dari beberapa kasus yang kita temukan tentang adanya pembunuhan, apakah itu disertai dengan kekerasan atau perampasan dan lain-lain sebagainya, selalu yang diupayakan oleh para pelakunya adalah bagaimana menghilangkan jejak dengan cara menyembunyikan mayat ini. Tetapi berbeda dengan peristiwa kali ini, di mana mayat ini justru dibawa ke keramaian. Karena berdasarkan informasi dari Pak Suroto, lalu lintas di jalan raya itu, di flyover itu memang ramai. Bahkan banyak orang yang lewat pada waktu itu, tapi tidak ada satupun yang berani menolong. Kalau soal tidak ditolong itu, barangkali itu ada psikologi atau ada kekhawatiran dari orang-orang yang melintas itu, takutnya antara dia yang dipersalahkan atau mungkin menjadi ribet. Nah, namun yang menjadi pertanyaan besarnya, mengapa disembunyikan atau ditaruh di jalan raya itu? Apa tujuannya? Apakah tujuannya untuk menghilangkan jejak supaya seolah-olah ini kecelakaan tunggal, atau ini kecelakaan lalu lintas, atau ini arogansi? Arogansi yang dimana para pelakunya ini menganggap tidak akan mungkin ada yang berani menangkap mereka, tidak akan mungkin ada yang berani bersaksi tentang siapa mereka. Ini yang menjadi pertanyaan besar di seluruh jagat raya hari ini. Selain itu juga yang membuat keanehan lainnya yang menjadi pertanyaan kita, mengapa penegak hukum dalam hal ini penyidik Polres Cirebon justru menutup-nutupi dengan cara mengganti TKP atau mengganti tempat ditemukannya mayat ini pada pertama kali ditemukan. Kalau kita lihat misalnya dari rekonstruksi atau garis polisi yang dilakukan oleh pihak penyidik, bahwa mayat itu ditemukan di di trotoar, bukan di tengah jalan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hasil rilis yang disampaikan oleh Polres Cirebon di tahun 2016 itu bisa kita searching di beberapa media, bahwa awalnya terjadi kejar-kejaran dan lempar-melempar. Setelah terjatuh lalu dibawa ke lahan kosong. Setelah dari lahan kosong itu baru kemudian diletakkan di tepi jalan itu. Artinya sebelum dibunuh, sebelum diletakkan di tepi jalan itu, ada peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh para pelaku yang berjumlah 11 orang. Bahkan mereka saling rampas-rampasan, kira-kira seperti itu kronologis yang dimuat oleh kepolisian. Tetapi dengan diangkatnya oleh Abraham Silaban melalui TVI News, maka kita sekarang itu perlu curiga, apa sih sebetulnya dibalik ditemukannya mayat ini di tepi jalan, ya. Lalu kemudian keterangan dari Pak Suroto itu, sepeda motornya tidak ada lecet sedikit pun. Yang kedua, bahwa jaket ekstisi yang digunakan oleh saudari Vina itu sudah ditutupkan ke daerah kemaluan. Itu informasi yang kami dengar dari apa yang dimuat di TVI News itu.
Setelah itu celana dalamnya melorot. Ya, artinya ada yang perlu dicurigai bahwa ini bukanlah kecelakaan tunggal. Tetapi pertanyaannya, apakah ini dimungkinkan dilakukan oleh sekelas kuli bangunan yang dia tidak punya pengalaman apapun tentang bagaimana cara menyembunyikan atau mengelabui petugas supaya tidak mengetahui siapa pelaku perbuatan itu? Menurut saya, kalau mereka adalah sekelas kuli bangunan yang tidak punya pendidikan mumpuni dan kemudian tidak punya relasi kuasa yang kuat, tidak akan berani membawa atau justru meletakkan mayat ini ke tepi jalan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Maka oleh karena itu, kita terus terang mendesak pihak kepolisian agar mengungkap peristiwa kematian ini sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Apa sih yang merupakan penyebab kematiannya, itu yang pertama yang harus diungkap secara terang-benderang. Lalu kemudian kalau kemudian ditemukan ada kejanggalan atau ditemukannya kematian ini akibat kejahatan atau karena dibunuh, maka carilah pembunuhnya yang memang betul-betul pelakunya melalui pendekatan bukti-bukti yang akurat, melalui beberapa petunjuk-petunjuk yang bisa dipercaya dan tidak bisa dibantahkan, seperti misalnya CCTV, udah itu tes DNA dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau ini yang digunakan oleh penyidik untuk mengungkap peristiwa pembunuhan ini, mustahil. Mereka, para pelaku ini, tidak akan mungkin bisa mengelak. Karena ada petunjuk yang akurat seperti misalnya CCTV, seperti misalnya tes DNA, siapa sih sebetulnya pemilik sperma yang ditemukan di dalam tubuh Vina itu. Terus terang, memang kami terguncang jiwa kami melihat peristiwa ini. Terguncang semua. Justru yang terjadi belakangan ini malah ada intimidasi kepada advokat, pengacara para pelaku atau yang sekarang dipidana yang diduga salah tangkap. Ada intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Lalu kemudian terhadap Saka Tatal juga ada intimidasi, ya. Bahkan mungkin ada yang lebih ironi, munculnya Rasman Arief Nasution yang justru membuat semakin ketakutan para keluarga yang ditangkap ini dengan ancaman-ancaman apabila berbohong maka bisa dituntut karena membuat berita bohong dan lain-lain sebagainya. Baru-baru ini juga mengenai keterangan Saka Tatal, di mana keterangan Saka Tatal itu pada waktu seminggu setelah riuh di media, maka ada polisi dari Polres Cirebon dan dari Polda, dia katakan dari Polda Bandung, bukan Polda Jawa Barat ya, karena saking polosnya yang bersangkutan itu, di mana polisi pada waktu itu menunjukkan ada 3 foto kepada yang bersangkutan. Tetapi di antara 3 foto yang diperlihatkan itu tidak ada yang mirip dengan Peggy Setiawan yang ditangkap itu. Nah, terhadap itu juga itu Sumardi, mantan Kabar Eskrim, juga melontarkan kalimat-kalimat yang intimidatif. Misalnya ketika berbohong atau membuat berita bohong bisa diancam dengan undang-undang IT. Nah, ini yang menurut saya menjadi ironi kehidupan berhukum di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Maka terus terang kami memohon kepada negara, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, apalagi ini kan sudah ada desakan dari Presiden Jokowi agar ini diungkap seterang mungkin. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Itu kira-kira poin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Tentu ini ditujukan atau diperintahkan kepada Bapak Kapolri. Maka untuk itu saya minta kepada Bapak Kapolri agar segera melakukan pengungkapan ini secara scientific crime investigation.
Artinya melalui pendekatan-pendekatan bukti-bukti ilmiah yang tidak bisa dibantahkan. Jangan hanya mengejar pengakuan tersangka. Kalau kita hanya mengejar pengakuan tersangka dalam mengungkap suatu peristiwa pembunuhan, maka apa bedanya kita dengan zaman Orde Baru? Saya masih banyak mendengarkan cerita atau sejarah soal bagaimana dahulu polisi di zaman Orde Baru dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terduga pelaku, justru juga melakukan pendekatan-pendekatan kekerasan dan pendekatan-pendekatan intimidasi. Maka dengan adanya informasi dan alat teknologi yang semakin canggih ini, saya pikir polisi tidak lagi perlu harus melakukan pendekatan memaksa pengakuan daripada pelaku. Selain itu juga jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, tersangka itu diberi hak untuk ingkar. Artinya kalau mereka diberi hak untuk mengingkar, ngapain kita harus mengejar pengakuan? Dan dari struktur alat bukti sebagaimana di pasal 184 KUHP, jelas di situ bahwa pengakuan itu adalah poin terakhir secara struktur. Itu artinya pembuktian suatu tindak pidana jangan hanya disandarkan kepada pengakuan. Itu mungkin yang bisa